Monsterverse bisa saja membawa kembali ketiga Titan utama yang diperkenalkan di King of the Monsters, yaitu Rodan, Mothra, dan juga Ghidorah. Ketiga Titans utama yang diperkenalkan di Godzilla King of the Monsters, yaitu Rodan, Mothra, dan juga King Ghidorah, dapat kembali di Godzilla vs Kong. Seperti halnya Godzilla, ketiganya adalah properti Toho yang telah membuat beberapa film selama bertahun-tahun. Dan untuk dapat menggunakannya di King of the Monsters, Legendary harus mendapatkan hak dari Toho terlebih dahulu. Nah, setelah kita melihat lukisan Goa dalam adegan post-credit yang ditampilkan di Kong Skull Island, ketiga kaiju tersebut secara resmi membuat debut Monsterverse mereka di Godzilla King of the Monsters, dengan dua di antaranya memainkan peran tradisional mereka. Seperti yang diharapkan, Ghidorah adalah penjahatnya, dan Mothra adalah monster yang baik hati dan menjadi sekutu bagi manusia. Sementara Rodan di sisi lain bertempur di pihak King Ghidorah, setelah sebelumnya kalah dalam pertempuran dengan naga berkepala tiga tersebut. Ghidorah yang ternyata adalah monster alien. Dia membangunkan Titans asli Monsterverse dan menjadi alpha baru mereka. Walaupun pada akhirnya Godzilla menghentikan Ghidorah dan mengakhiri kekuasaannya. Namun pada akhirnya hanya 2 dari 4 Titans yang tersisa. Pertikaian final 2 lawan 2 dengan Godzilla dan Mothra menghadapi Ghidorah dan Rodan berakhir dengan kematian Ghidorah dan Mothra. Setelah Ghidorah dikalahkan, Godzilla mendapati dirinya dikelilingi oleh Rodan, Behemoth, Scylla, Muto yang ketiga, dan Methuselah, yang semuanya menerimanya sebagai raja monster yang baru. Nah, tantangan berikutnya yang harus dihadapi Godzilla adalah Kong. Ada kemungkinan bahwa film keempat mendatang di Monsterverse dapat membawa kembali Ghidorah, Rodan, dan juga Mothra ke dalam cerita. Mirip dengan apa yang dilakukan Rodan di Godzilla vs Mechagodzilla yang kedua, Mothra memberikan apa yang tersisa dari kekuatan hidupnya kepada Godzilla, sehingga Godzilla akhirnya memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan Ghidorah, di mana kematiannya memastikan kemenangan Godzilla. Kematian Mothra adalah kerugian besar bagi Monsterverse, tetapi seperti yang dikatakan director King of the Monsters Mike Dougherty, Mothra tidak pernah benar-benar mati. Mothra menjalani siklus di mana kita melihat karakternya berubah, bertelur, mati, dan dilahirkan kembali. Juga artikel surat kabar dalam kredit King of the Monsters mengungkapkan bahwa Mothra bertelur sebelum kematiannya, sehingga jalan menuju kelahiran kembali bagi Mothra telah dibuat. Dibunuh oleh Ghidorah bukanlah akhir bagi Mothra, tetapi yang tidak jelas adalah apakah ceritanya akan berlanjut di Monsterverse nanti. Mothra mungkin bisa kembali di Godzilla vs Kong ketika keluar nanti pada bulan November tahun 2020. Bisa jadi ada rencana bagi Mothra untuk segera kembali. Sudah terungkap dalam film itu bahwa aktris Zhang Zi telah memerankan karakter Dr. Chen dan saudara perempuannya. Mereka adalah saudara kembar generasi terbaru yang telah bekerja untuk Monarch. Dan ternyata keduanya mewakili peri kembar dari film klasik Toho. Dalam film Godzilla dan Mothra Toho, peri kembar berkomunikasi langsung dengan Mothra dan berbagi ikatan yang kuat. Melalui karakter Zhang Zi, Monsterverse memiliki versi mereka sendiri. King of the Monsters tidak pernah memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan ini pada level yang lebih dalam. Tetapi dengan Zhang Zi mengulangi setidaknya satu dari perannya di Godzilla vs Kong, momen ini dapat diperluas di dalam filmnya nanti. Kali ini Dr. Chen bisa hadir ketika Mothra dilahirkan kembali nantinya. King Ghidorah yang memerangi Godzilla dan kalah ribuan tahun yang lalu akhirnya menemui ajalnya di tangan Godzilla di King of the Monsters setelah tubuhnya dilenyapkan oleh gelombang nuklir Burning Godzilla. Kepala terakhir Ghidorah juga dihancurkan oleh napas atom Godzilla, dan Godzilla memastikan Ghidorah tetap mati. Tetapi apakah masih ada peluang bagi Ghidorah untuk kembali? Nah, selama pertarungan kedua mereka di lepas pantai Meksiko, Godzilla memotong salah satu kepala Ghidorah yang tampaknya hilang di laut. Tetapi di post-credit King of the Monsters, Jonah Allen memiliki kepala Ghidorah. Meskipun apa yang ia rencanakan masih menjadi rahasia. Bisa jadi niatnya untuk itu melibatkan kekuatan regeneratif Ghidorah. Jika demikian, kepala Ghidorah dapat digunakan kembali untuk membuat Titans yang sama sekali baru. Atau bisa jadi hal itu menjadi jalan bagi Ghidorah kembali ke Monsterverse.
Dalam kredit King of the Monsters telah mengungkapkan bahwa Monarch mampu menciptakan Titans organik dan juga memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk membuat raksasa mekanis. Nah, jika Jonah dan antek-anteknya entah bagaimana bisa mendapatkan sumber daya ini, Monsterverse dapat memulihkan Ghidorah dengan cara yang sama, seperti ketika ia dihidupkan kembali dalam film Toho tahun 1991 yang berjudul Godzilla vs King Ghidorah. Dalam film itu, Godzilla membunuh Ghidorah hanya untuk dibuat kembali dengan kepala yang berbentuk logam. Bentuk barunya tersebut diberi nama Mecha King Ghidorah. Jika Monsterverse memiliki Mecha King Ghidorah sendiri, dia bisa menjadi sekutu untuk Mecha Godzilla, Nozuki, ataupun keduanya. Karena Godzilla vs Kong mungkin membutuhkan banyak penjahat. Dan hal ini mungkin bisa digunakan untuk cerita filmnya nanti. Alih-alih berfokus pada satu antagonis, kita dapat melihat dua primary titans bertarung dengan dua atau bahkan tiga musuh. Rodan selamat dari peristiwa King of the Monsters dan sekarang menjadi antek bagi Godzilla. Salah satu kredit di King of the Monsters telah mengungkapkan bahwa pada suatu titik setelah pertarungan berakhir, Rodan menemukan gunung berapi baru untuk bertengger. Artinya ini adalah bahwa Rodan mungkin kembali berhibernasi dan tidak akan hadir untuk konflik apapun yang harus dihadapi Godzilla di Godzilla vs Kong. Memang, Rodan bisa saja dipanggil oleh Godzilla kapanpun dan dimanapun, seperti bagaimana Ghidorah membangkitkan Rodan di King of the Monsters. Rodan berada di pihak Ghidorah di King of the Monsters, tetapi di Godzilla vs Kong dapat menunjukkan sisi yang berbeda, seperti di Toho klasik dengan menduetkannya dengan Godzilla, di mana hal itu tidak terjadi di King of the Monsters. Dalam film-film Toho tahun 1960-an, Godzilla dan Rodan adalah duo berbahaya yang menyelamatkan dunia dari King Ghidorah pada dua kesempatan terpisah. Mereka adalah tim monster raksasa Toho yang paling ikonik. Dan para penggemar tidak diberi kesempatan untuk melihat hubungan ini terwakili di Monsterverse. Tetapi di Godzilla vs Kong, Monsterverse dapat memperbaikinya. Bisa jadi ketika Godzilla melakukan perjalanan ke Pulau Tengkorak atau mungkin lokasi yang berbeda, dia akan membawa Rodan ikut dalam perjalanan. Memiliki Rodan di sisinya akan memberinya sekutu yang kuat yang bisa membantunya dalam pertempuran yang akan datang. Dari ketiganya, Rodan tentu saja memiliki jalur yang paling mudah untuk membuat penampilan keduanya di Monsterverse. Setidaknya salah satu dari keempat Titans utama di Godzilla King of the Monsters bersatu kembali di Godzilla vs Kong. Komentar yang pertama dari Arya Putra. Menurut saya sih Godzilla ada yang baik, ada yang jahat di setiap eranya. Terus dari Hang Mr. Dead aka Grim Reaper. Godzilla punten mamang. Saya cuma binatang hidup tenang kalau di rumah. Saya dirusak tentu saja saya bakal barbar, gak peduli siapapun. Terus dari Fahri Mahfuza. Makanan Godzilla apa sih? Masa dia cuma nyerap radiasi nuklir? Emang radiasi bisa dicerna jadi daging? Terus dari sahabat baik teman Bikini Bottom. Bang bahas Five King, musuh terbesar Ultraman Ginga. Oke nanti ya bro. Terus dari Putra Sanjaya, menurut gua bukan Godzilla yang jahat tapi manusia, karena manusia yang membuat Godzilla menjadi monster. Terus dari Undertale fans, bang kok nama monster yang ada di Ultraman Orb sama dengan yang di Monsterverse yang di Jepang, yang namanya Mega no Orochi atau Yamata no Orochi. Beda bro, kalau yang di Jepang Monsterverse Yamata no Orochi. Kalau di Ultraman Orb, kalau nggak salah namanya Mega Orochi. Nah, Mega Orochi itu dibangunkan oleh si Juggler pakai 6 kartu kaiju. Jadi beda. Kayaknya sih nggak diambil dari legenda Jepang ya. Dari Aryo Raditya, menurutku sih Godzilla baik. Terus dari Takisha, bang next bahas monster Cloverfield. Oke. Terus dari Andrew Haristia, bang apa kemampuan Nozuki dan Biolante? Biolante udah pernah gue jelasin bro, tapi Biolante Monsterverse kan belum muncul dan juga belum ada clue-cluenya yang resmi, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak bisa berteori apa-apa gitu. Kalau Nozuki nanti gue bikinin lagi ya. Terus dari Faras Gimang, bang aku mau tanya kenapa sound efeknya Godzilla Legendary itu kayak motor yang lewat di depan rumahku. Terus suaranya napas atomnya juga kayak motor yang digas kenceng, dan sound efeknya Muto kayak pintu yang nggak dikasih oli yang dibuka secara perlahan. Lu detail amat bro ngedengerinnya. Nggak tahu bro, tanya aja sana sama Legendary. Terus dari Nandito Selvano, menurut aku Godzilla nggak jahat kalau nggak diganggu.
Terus dari Filippo Farihan, Bang bahas Godzilla versus Gamera dong. Oke bro. Dari Muhammad Geva, menurut gua Godzilla itu antihero bang, yang ngelawan musuh demi kepentingan pribadi, tapi menguntungkan banyak pihak, jadi seolah-olah itu dia hero. Ya menurut gue juga begitu bro. Terus dari Mr. Kazukawa, dia cuman protektor bumi, mungkin cuman itu sih kalau kata aneh. Jadi bisa dilihat dari dua sisi. Ya kita tergantung lihatnya dari sisi mana dulu. Kalau lihat dari sisi manusianya, mungkin manusia menganggap Godzilla itu protektor bumi gitu. Terus dari Iorex, bang kayaknya Godzilla terganggu saat berhibernasi karena para manusia bang, makanya dia ngamuk. Bisa. Terus dari Amesi Godzilla, bang Godzilla versus Kong, dan kalau mereka menggunakan kekuatan yang sama seperti 1962 bakalan jadi lebih fair kah? Tergantung, masa Kongnya pakai petir? Kayaknya nggak lucu juga sih kalau Kong punya kekuatan petir di versi sekarang. Terus dari Senpai, makanan para kaiju apa bang? Terus dari Samsung ini, bang kalau Ultraman dibuat menggunakan CGI pasti keren ya? Wah keren bro, pasti keren. Ya nggak pakai CGI aja ternyata Ultraman keren kok menurut gua. Masih tetap keren kok. Nggak pakai CGI, masih pakai kostum juga masih keren kok. Apalagi pakai CGI. Dari Rahasia Vlog and Gaming, bang saya udah capek ya bang, dari kemarin komentar saya nggak dibaca bang. Gomora versus Purbasari kali ya. Menangan siapa? Menangan Gomora dong. Purbasari filmnya menurut setahu gua cuman satu ya. Cuman satu, jadi menurut pengalaman Gomora pasti menang. Filmnya Gomora banyak soalnya di Ultraman. Terus dari siapa lagi nih? Bang aku mau nanya, kenapa channel lu namanya Nu Monster? Nu itu apa? Ini buat subscriber gue yang awal-awal pasti tahu. Awalnya nama channel ini Numo. Numo itu singkatan dari bahasa Italinya nomor 1, numero uno. Nah Nu Monster itu sebutan untuk kalian sebenarnya. Gitu, karena berjalannya proses, jadi gue ubah aja nama channel jadi Nu Monster. Gitu bro ceritanya. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.